Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal ngomongin soal pilihan hidup ya teman-teman. Nah, jadi ada dua pilihan yang mungkin ketika kita memilih akan kita bantu teman-teman untuk melihat dan menganalisis bagaimana pilihan tersebut apakah memberikan keuntungan atau justru pilihan yang keduanya dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Realnya begini teman-teman, kalau disuruh memilih, mending teman-teman dikasih 1 miliar di awal atau 4 juta per bulan selama 30 tahun. Mari kita bongkar dan analisis jawabannya. Oke, teman-teman. Sebenarnya ini ada dua fenomena menarik dalam pengelolaan uang yang digambarkan dari hadiah American Got Talent dan rencana pemerintah membuat pesangon PNS menjadi sekali bayar. Nah, artinya di sini ada dua skema yang menarik, yakni menerima uang langsung dengan nominal yang besar, tetapi hanya sekali, atau menerima uang secara bertahap dengan nominal yang lebih kecil. Pertanyaannya, mana nih yang lebih menguntungkan untuk kita pilih? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita ingin menceritakan bahwa apa hadiah yang diberikan oleh American Got Talent ini kepada pemenangnya. American Got Talent ini menjanjikan hadiah bagi pemenangnya sekitar 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar. Angka yang cukup besar kalau menurut saya teman-teman. Namun, nominal ini tidak didapatkan sepenuhnya langsung setelah memenangkan ajang pencarian bakat tersebut. Sang pemenang diberikan dua pilihan. Pertama, diberikan secara bertahap setiap tahun selama 40 tahun dengan nominal 25.000 US dollar atau 390 juta per tahun, sehingga jika ditotal selama 40 tahun nilainya mencapai 1 juta US dollar. Yang kedua, diberikan sekaligus dalam jumlah besar tapi tidak mencapai 1 juta US dollar, melainkan hanya 300.000 US dollar atau sekitar 4,69 miliar. Menariknya teman-teman, situasi serupa juga bakal dialami oleh ASN di Indonesia. Nah, jadi Kementerian Keuangan ini lagi menggodok tentang perubahan skema pensiun yang tadinya pay as you go menjadi fully funded. Skema yang saat ini diberikan kepada pesangon bagi PNS ini adalah jika kamu pensiun berarti kamu akan mendapatkan dana pensiun sekitar 75% dari gaji pokok setiap bulan hingga meninggal dunia. Misalnya, jika kamu PNS dengan gaji terakhir 5 juta per bulan, artinya dana pensiun yang akan diterima sekitar 3,75 juta per bulannya. Pemerintah akan mengubahnya menjadi skema fully funded, yang berarti langsung dibayarkan di awal pada tahap seluruhnya diberikan di awal. Nah, misalnya PNS memiliki take home pay-nya 10 juta per bulan, maka iuran pensiun sekitar 20% dari take home pay, yang berarti sekitar 2 juta per bulan. Nah, di mana dana pensiun ini akan dibayarkan oleh pemerintah 50% dan dari pekerja ini 50%. Artinya, biaya untuk cicilan pensiun sekitar 1 juta per bulan. Nantinya, uang yang dikumpulkan itu akan menjadi dana pensiun yang langsung sekaligus dibayar. Tujuannya yaitu pemerintah ingin anggaran pensiun PNS tidak membebani anggaran negara. Pasalnya jika menggunakan skema pay as you go, yang ada keuangan negara makin terbebani ketika makin banyak PNS yang pensiun. Pertanyaannya, dari kedua fenomena ini, pilihan yang lebih enak dapat cicilan pasti per bulan atau justru diterima dalam jumlah besar di awal? Nah, kita akan coba bandingkan untuk untung rugi menerima langsung besar atau mendapat cicilan yang pasti. Pertama, dalam kasus American Got Talent ini, pilihannya adalah menerima 390 juta per tahun hingga 40 tahun ke depan atau menerima 4,69 miliar sebelum pajak, yakni sekaligus. Jadi kita akan coba hitung dengan biaya sebelum pajak. Nantinya akan dibuat gambaran jika dikenakan pajak. Pertama, opsinya adalah menerima uang hadiah secara cicilan hingga 40 tahun. Nah, jika memilih opsi ini, menerima 390 juta per tahun selama 40 tahun, lalu skemanya 50% dari uang yang diterima akan diinvestasikan pada saham yang punya rata-rata dividen yield ini 7% per tahun alias SBN, obligasi negara dengan tingkat keuntungan serupa. Kira-kira berapa total aset yang dimiliki pada tahun ke-40? Hasilnya
Anda bisa mendapatkan uang dengan nominal 38,92 miliar atau lebih besar dibandingkan dengan nominal hadiah yang mencapai 15 miliar tadi di awal ya teman-teman. Bahkan jika dananya ditempatkan di SBN seperti FR-nya masih mampu untung sekitar 2,72 miliar per tahun sebelum pajak 10%. Nah, artinya ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari metode ini. Keuntungannya, kamu bisa menggunakan uang hadiah setiap tahunnya untuk bersenang-senang dan untuk meningkatkan hasil hadiah dengan tetap menempatkan dana di investasi. Ya, kemudian bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari hadiah American Got Talent tersebut. Sedangkan kekurangannya ketika bicara 40 tahun lagi itu cukup lama. Pertanyaannya, apakah American Got Talent ini akan mampu membiayai para pemenang hingga 40 tahun ke depan? Apalagi jika tiba-tiba American Got Talent ini nggak berlanjut di tahun ke-10 setelah kita menang. Lalu siapa yang akan bayarin setiap bulannya? Nah, itu pertanyaannya teman-teman. Lalu yang kedua, pilihan opsi menerima langsung hadiah senilai 300.000 US dollar. Nah, bila kita memilih skema yang kedua, maka nilainya di tahun ke-40 jika ditempatkan ke instrumen yang sama seperti opsi pertama, maka akan menjadi 70,23 miliar. Kenapa bisa lebih besar? Nah, jawabannya karena modal yang dialokasikan ini lebih besar dibandingkan dengan opsi yang satunya lagi. Nah, kalau plan yang pertama, 50% uang digunakan untuk senang-senang dan kebutuhan pengembangan skill maupun bisnis. Lalu untuk opsi yang satunya lagi, semuanya ditempatkan di obligasi negara. Menariknya, jika kita menghitung pemberian mendapatkan pendapatan secara mencicil per bulan dengan alokasi 100% untuk investasi, nilainya justru lebih besar dengan cara cicilan. Namun dengan risiko apakah Got Talent ini masih ada dalam jangka panjang atau jangka menengah ke depan. Kalau sudah tidak ada, ya bakal repot. Mungkin pembayarannya juga bisa nggak lancar. Jadi, keuntungan dan kekurangan jika menerima secara langsung adalah, ya pertama, keuntungannya ini bisa menerima seluruh hadiah, sehingga nggak perlu mikir apakah 40 tahun lagi ini American Got Talent-nya masih ada atau enggak. Kemudian kekurangannya, ya nominal pengembangannya lebih kecil dibandingkan seluruh dana ini diinvestasikan secara keseluruhan dengan asumsi tingkat keuntungan yang sama. Jelas beda teman-teman, karena tingkat keuntungannya yang membedakan. Lalu kemudian kita akan bahas tentang untung rugi skema pensiun saat ini. Nah, jadi saat ini teman-teman skema pensiun ASN itu ialah pay as you go, yakni 75% dari gaji pokok terakhir. Nah, jika diambil nominal tertinggi itu sekitar 4,4 juta per bulan. Misalnya, kamu jadi PNS selama 28 tahun hingga 58 tahun. Lalu biaya hidup hingga 80 tahun. Berarti kamu akan menerima pesangon senilai 4,4 juta per bulan selama 22 tahun. Total uang yang dikeluarkan pemerintah adalah senilai 1,16 miliar. Nah, jadi keuntungannya kamu bisa mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa takut kehilangan pendapatan sampai meninggal dunia. Namun kekurangannya, nominal 4,4 juta ini mungkin tidak akan mencukupi kebutuhanmu setelah pensiun selama 20 tahun ke depan. Ya, karena berpotensi untuk tergerus inflasi nilainya teman-teman. Nah, sedangkan untung rugi skema pensiun PNS fully funded ini, ya ini kita soal skema simulasi teman-teman. Jadi kita asumsikan PNS punya take home pay 10 juta dan 20%-nya ini untuk biaya pensiun, yakni 2 juta per bulan. Namun ASN tidak perlu membayar penuh 2 juta, tapi dibantu atau disubsidi 50%-nya dari pemerintah, yakni 1 juta. Nah, jika PNS ini bekerja dari usia 28 tahun sampai 58 sampai pensiun ya teman-teman, atau sekitar 30 tahun. Nah, artinya total dana yang terkumpul itu adalah sekitar 720 juta. Nah, dengan asumsi tingkat keuntungan 7% per tahun, artinya total dana yang tersedia ini mencapai 2,43 miliar. Nah, kenapa lebih besar? Karena jelas skema fully funded ini dari dana pensiunnya yang diinvestasikan. Berbeda dengan dana pensiun yang pay as you go, yang langsung diterima setiap bulan. Nah, artinya kelebihan dan kekurangan dari skema fully funded ini adalah di mana keuntungannya PNS bisa menerima uang pensiun lebih besar. Dengan dana itu, PNS bisa tetap beraktivitas maupun hidup dari gaji dari dana tersebut. Bayangkan,
Dana 2,43 miliar ini dimasukkan ke instrumen seperti FR dengan kupon rata-rata sekitar 7% per tahun. Nah, artinya setiap bulannya bakal dapat penghasilan pasif sebesar 14,17 juta per bulan sebelum potong pajak. Sedangkan kerugiannya, bila PNS atau ASN ini pensiunnya nggak bijak dalam menggunakan uang pesangonnya, bisa-bisa habis sebelum waktunya. Nah, oleh karena itu, jika skema ini diterapkan, para ASN harus belajar dalam mengelola keuangan tentunya, terutama dalam mengembangkan uang tersebut. So, teman-teman, kita sampai pada tahap kesimpulan. Jadi, sebenarnya dua skema yang ditawarkan ini, yakni dicicil per bulan atau dibayar sekaligus, untuk pemenang American Got Talent ini maupun pensiunan ASN ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Namun, jika kita disuruh milih nih, yang pasti saya akan pilih menerima uang besar di awal. Alasannya simpel, teman-teman. Dengan modal yang besar di awal, kita akan bisa mengembangkan aset jadi lebih besar ketimbang kita menerima sebagian kecil setiap bulannya, alias dicicil. Tentu kalau dicicil ini kita masih mikir buat kedepannya ini lancar apa enggak. Teman-teman, kalau Anda disuruh pilih, kira-kira lebih senang terima per bulan atau langsung besar di awal? Saya tunggu komentar Anda di kolom komentar di bawah dan sampaikan pendapat Anda di sana. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.